Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ibu? Alhamdulillah baik, Bu. Hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin ya, yaitu pembagian RKI tentang Khulafaur Rasyidin. Tentang apa, Nana? Khulafaur Ya. Rasyidin. Ada yang punya spidol? Ada, Bu. Nah, di sini Ibu menggunakan metode diskusi ya. Yang mana di sini Ibu akan membagi berapa Satu kelompok aja kayaknya, Bu. Soalnya sedikit yang datang, Bu. kayaknya dua aja ya. Dua, Bu. Dua. Oh iya. Nah, di sini Ibu ingin anak-anak Ibu itu menjelaskan tentang kekhalifahan Umar bin Khattab dan sebentar ya, anak ya. Nah, Ibu ingin anak-anak Ibu menjelaskan secara singkat tentang kekhalifahan Abu Bakar, Utsman bin Affan, Umar bin Khattab serta Ali bin Abi Thalib ya. Nah, di sini Ibu membagi dua kelompok saja untuk menjelaskan secara singkat tentang kekhalifahan. Ya, ini Baiklah, di sini kita akan belajar tentang pemerintahan Khulafaur Rasyidin, yang mana di sini ada 4 khalifah. Yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Nah, setelah Nabi Muhammad SAW wafat, umat muslim sempat mengalami kebingungan karena beliau tidak meninggalkan wasiat tentang siapa yang akan menggantikannya sebagai khalifah umat Islam. Nah, hal itu secara tidak langsung memberikan kebebasan kepada umat Islam untuk model pemilihan khalifah. Tidak lama kemudian, sejumlah tokoh
634 Masehi. Pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq terjadi perang Riddah atau perang melawan kemurtatan untuk mengatasi perpecahan yang terjadi setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Di akhir kepemimpinannya, Abu Bakar ini memperluas daerah kekuasaan dengan mengirimkan tentara keluar video tak bilang. Selanjutnya yaitu pemerintahan Umar bin Khattab, yaitu pada tahun 634 Hijriah Masehi, Bu. Oh, salah ya. 634 Masehi sampai dengan 644 Masehi. Nah, ketika Abu Bakar digantikan oleh Utsman bin Affan, oleh Umar bin Khattab 634 Masehi sampai 644 Masehi, Islam mengalami kemajuan yang sangat besar. Pasukannya berhasil mengalahkan dua kekuatan besar, yaitu Romawi di barat serta Persia di timur. Selain itu, kekuasaan Islam pada masa pemerintahan Umar bin Khattab meliputi Jazirah Arab, Palestina, Suriah, dan sebagian Persia di Mesir. Nah, selanjutnya yaitu Umar juga mengesahkan ketentaraan, kepolisian, serta pekerja umum, sistem kehakiman, hisbah terhadap pasar, pembangunan pusat, pengawasan terhadap takaran dan ketimbangan. Nah, selanjutnya masuk ke pemerintahan Utsman bin Affan, yaitu pada tahun 644 Masehi sampai dengan 655 Masehi. Di mana di masa kepemimpinan Utsman, umat Islam mengalami era paling makmur dan sejahtera. Wilayah Islam diperluas hingga ke Tripoli, Amerina, Turkiya, dan Ciprus. Namun di periode kedua terjadi perpecahan dan pemberontakan karena jabatan-jabatan strategis di pemerintahan diberikan Utsman kepada keluarganya, yaitu Bani Umayyah. Selanjutnya yaitu pemerintahan Ali bin Abi Thalib pada tahun 655 Masehi sampai dengan 660 Masehi. Ali bin Abi Thalib ini berusaha mengatasi pemberontakan dengan menarik para amir yang sebelumnya diangkat oleh Utsman. Ia juga mengambil alih tanah yang diajarkan Utsman kepada penduduk dengan menyerahkan hasil pendapatan kepada negara. Nah, Ali bin Abi Thalib juga menghadapi pemberontakan dari Talha, Zubair, dan Aisyah karena tidak mau menghukum pembunuh Utsman. Mereka minta agar pembalasan dan peletusan pada Jamal unta karena Isa menunggang unta. Di akhirnya pemerintahnya umat terpecah menjadi 3 golongan. Ali bin Abi Thalib pun terbunuh oleh salah satu golongan tersebut. Wafatnya Ali bin Abi Thalib ini menandai akhirnya Khulafaur Rasyidin. Bu, pembukuan Al-Quran tuh di apa? Di pemerintahan yang mana, Bu? Pembukuan Al-Quran itu terjadi pada pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq. Terjadinya pembukuan Al-Quran di sini ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dari penjelasan Ibu tadi? Tidak, Bu. Ibu pengen Bita menjelaskan sedikit tentang pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq, Bu. Ya. Pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq tahun 632 sampai 634 Masehi terjadinya perang Riddah atau perang melawan kemurtadan untuk mengatasi perpecahan yang terjadi setelah Nabi Muhammad wafat. Udah, Bu? Ya. Lanjut, Bu. Nah,
Udah lah. Nah, jika udah paham dengan penjelasan ibu tadi, maka pembelajaran akan kita tutup dan kita akan mulai di minggu depan ya anak-anak ya. Ya, Jadi, Bu. ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu semuanya. Alhamdulillah sehat, Bu. Baiklah, sekarang kita akan melanjutkan pelajaran yang minggu kemarin ya, yaitu tentang pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Tentang apa, Nana? Pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Yaitu ada Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan serta Ali bin Abi Thalib.